Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 kelas A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Deteksi Dini Diabetes menggunakan Rapid Manner, yaitu dengan pendekatan klasifikasi pada dataset Bima Indians. Nah, pada proyek ini kami berfokus pada bagaimana kita memanfaatkan algoritma klasifikasi, khususnya decision tree, untuk membantu memprediksi kemungkinan diabetes berdasarkan parameter medis. Dataset yang kami gunakan adalah Bima Indians, yaitu dataset yang memang cukup sering dipakai sebagai standar dalam penelitian klasifikasi medis. Dalam presentasi ini, saya berperan sebagai moderator yang akan mengarahkan alur pembahasan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yang akan memaparkan materi selanjutnya. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan cara langkah untuk penginstalan Rapid Manner atau AI Studio. Nah, yang pertama harus kita lakukan ini adalah kita harus mendownload terlebih dahulu file dari aplikasi Rapid Manner atau AI Studio tersebut. Nah, untuk itu pertama-tama kita harus mencari dulu di Google dengan keyword AI Studio Rapid Manner. Nah, kita pilih di sini yang Altair ya, yang dari altair.com. Oke, setelah kita masuk ke tampilan ini, kita langsung klik saja free trial yang berwarna kuning ini. Nah, setelah itu maka kita akan diarahkan ke pendaftaran akun My Rapid Manner. Nah, di sini kita isi aja dari form-formnya. Untuk first name kita isikan nama kita, nama awalan. Dan untuk last name kita isikan dengan nama akhiran kita. Untuk country ini kita pilih negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Sorry. Untuk university kita tambahkan universitas atau kampus kita. Untuk role di sini kita pilih role student ya, karena kita sebagai mahasiswa. Nah, untuk email address untuk ini tuh kita memasukkan email student ya. Mungkin untuk pendaftaran akun akan saya skip karena saya sudah memiliki akun. Nah, untuk mendownloadnya kita di sini klik yang downloads dan kita pilih yang Windows. Nah, maka di sini kita tinggal tunggu aja, nanti file akan terdownload sendiri. Nah, seperti ini. Nah, oke, setelah file berhasil di-download, di sini kita langsung saja untuk penginstalan aplikasi AI Studio-nya. Di sini kita klik 2 kali. Nah, oke, baik, setelah seperti ini kita langsung saja klik next. Di sini kita juga baca-baca terlebih dahulu ya. Setelah kalian baca, di sini bisa diklik I agree. Nah, ini kalian bisa pilih untuk lokasi penginstalannya. Nah, oke, setelah itu di sini kita menunggu loading untuk penginstalan. Di sini kita tinggal tunggu aja terlebih dahulu. Dan kita buka AI Studio-nya. Nah, oke, setelah Rapid Manner dibuka, sebelumnya jika kita baru pertama kali menginstal Rapid Manner atau AI Studio, maka kita pas masuk akan diminta untuk masuk ke akun Rapid Manner. Jadi untuk itu bisa dimasukkan akun Rapid Manner yang tadi dibuat ketika mendownload aplikasi Rapid Manner atau AI Studio-nya. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan memaparkan mengenai deskripsi persoalan kasus yang melatar belakangi proyek ini. Seperti yang kita ketahui, diabetes merupakan penyakit kronis yang sangat membutuhkan deteksi dini. Mengapa? Karena deteksi yang terlambat dapat berujung pada berbagai komplikasi kesehatan yang serius. Oleh karena itu,
Tujuan utama dari penelitian kami adalah membangun sebuah model machine learning yang mampu memprediksi diagnosis diabetes secara otomatis. Studi kasus ini secara spesifik berfokus pada pasien wanita keturunan Pima Indian yang berusia di atas 21 tahun. Harapannya, model ini dapat membantu proses identifikasi resiko diabetes menjadi lebih cepat dan akurat dibandingkan metode konvensional. Untuk mendukung penelitian ini, kami menggunakan dataset dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases dengan total 768 data pasien. Data ini mencakup 8 fitur input atau indikator medis, yaitu jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, fungsi pedigree diabetes, dan juga usia. Sedangkan target atau label yang ingin kami prediksi adalah diagnosis akhir, apakah pasien tersebut tidak diabetes, maka bernilai 0, atau diabetes, maka bernilai 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian solusi yang akan kami gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama dari sisi teknik, kami memakai metode classification dalam kategori supervised learning. Lalu algoritma yang kami pilih adalah decision tree. Alasannya sebenarnya simple, karena model ini lebih mudah dipahami, alurnya transparan, dan cukup cocok untuk data medis karena hasilnya bisa dijelaskan dengan sangat jelas. Lalu untuk alur penyelesaiannya ada beberapa tahap. Yang pertama adalah data preparation. Di tahap ini kami menangani nilai yang hilang atau missing values. Beberapa atribut memiliki nilai 0 yang sebenarnya bukan nilai valid. Jadi kami perlakukan sebagai data kosong dan ditangani terlebih dahulu. Tahap berikutnya adalah data splitting, yaitu membagi data menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Setelah itu masuk ke tahap modeling, yaitu melatih model decision tree menggunakan data latih yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir adalah tahap evaluation. Di bagian ini kami mengukur performa model menggunakan nilai akurasi dan juga melihat hasilnya melalui confusion matrix untuk mengetahui seberapa baik model mengenali kelas diabetes dan tidak diabetes. Nah, jadi secara keseluruhan itulah alur solusi yang kami gunakan untuk menyelesaikan masalah ini sebelum masuk ke tahap demo. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba untuk demo membangun sistem sederhana untuk mendeteksi atau mendiagnosis diabetes. Yang pertama kita akan import data dulu. Jika belum ada ya, kita coba saja. Kita pilih CSV. Nah, kita coba. Ini sebetulnya sama saja, tapi kita coba untuk menaikkan yang ini. Kita next. Nah, di sini datanya itu terdiri dari gravidity, BS level, diastolic, skin thickness, serum insulin, BMI, family diabetes risk, patient age, dan juga diagnosis. Kita next. Nah, untuk diagnosis, kan ini menjadi klasifikasinya gitu ya, antara 0 dan 1, antara menderita diabetes atau tidak. Kita ubah dulu LOL-nya. Kita ubah ini jadikan sebagai label. Oke. Lalu ini tipe datanya juga kita ubah menjadi binominal karena hanya 01. Lalu kita next. Kita finish saja. Nah, untuk pembuatannya kita pilih dataset yang akan digunakan. Saya pilih ini sama saja seperti yang tadi. Lalu nah, karena ini datanya itu sebentar. Di sini datanya itu ada yang 0 ya, seperti skin thickness, serum insulin kan tidak mungkin gitu. Jadi ini kita anggap sebagai missing value. Apa sih? Jadi di sini ada BS level. Apakah ada nilai 0?
ada nilai 0. Jadi di base level diastolic, skin thickness, serum insulin, dan WMI itu ada nilai 0. Kita akan menggunakan operator replace missing value. Kita sambungkan dulu. Nah, jika ini belum disambungkan, si ininya tuh tidak ada apa-apa gitu. Di atributnya tuh tidak ada apapun, karena kita belum menyambungkan si datasetnya. Setelah disambungkan, nah baru ada. Kita pilih tadi yang ada nilai 0 gitu. Kenapa kita pilih subset bukan all? Karena tidak semua nilai 0 itu tidak masuk akal gitu di data tersebut. Seperti tadi misalnya ada gravidity itu kehamilan, itu mungkin saja 0 kehamilan. Jadi si pasien atau orangnya itu belum pernah hamil sama sekali. Tadi itu BMI, base level, diastolic, serum insulin, dan juga skin thickness. Kita apply. Nah, untuk selanjutnya kita menambahkan split data. Sambungkan dulu operatornya. Nah, untuk partisinya saya menambahkan 0,7 dan juga 0,3. Jadi 70% data itu dia gunakan untuk melatih dan 3% untuk testing, melatih model itu. Oke. Selanjutnya kita pilih algoritmanya gitu. Kita itu menggunakan apa? Saya menggunakan decision tree. Untuk partisi pertama kita coba dulu ke sini. Ini untuk yang nah ini 70% data. Jadi ini untuk melatih model. Lalu kita apply. Gunakan operator apply model. Nah, sini ada dua, yang ini yang data testing kita masukkan ke sini, ini juga yang hasil kita latih masukkan ke apply model. Nah, terakhir kita gunakan operator performance. Kita pilih yang binominal classification. Kita sambungkan saja. Lalu ini ke sini. Untuk pengaturan decision tree sama apply modelnya saya defaultkan saja. Lalu selanjutnya tinggal kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi untuk hasilnya seperti ini, kita mendapatkan hasil akurasi sebesar 70%. Jadi dari 100 orang itu kira-kira 70 orang itu benar. Nah, di sini dari hasil ujinya, dari sekitar 250 orang yang benar-benar sehat begitu, model berhasil memprediksi sebanyak 139 orang yang sehat. Jadi model ini memprediksi bahwa yang sehat itu ada 139 orang dan yang sakit itu adalah 11 orang. Dari keseluruhan yang sebenarnya yang sehat itu adalah 150 orang. Jadi model pada prediksi untuk orang sehat itu memiliki akurasi sebesar 92%, jadi cukup tinggi gitu. Model cukup akurat dalam menebak atau mendiagnosis orang yang sehat. Tetapi untuk yang sakit, dari sekitar 70 orang atau 80 orang, model 80 orang yang sakit, model hanya menebak 24 orang saja. Jadi dari 80 orang diprediksi bahwa ada 24 yang sakit. Jadi ada sekitar 50 orang yang lolos atau yang sebenarnya sakit dinyatakan sehat begitu. Jadi untuk decision tree dan desain seperti ini memang cukup tinggi untuk menebak atau mendiagnosis orang yang sehat, tetapi kelemahannya masih kurang akurat begitu jika untuk menebak orang yang sakit. Mungkin
Mungkin sekian yang bisa saya demokan. Atas segala kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan materi. Sebagai penutup, saya ingin merangkum beberapa hal penting dari proyek yang sudah kami kerjakan. Pertama, penggunaan Rapid Miner atau sekarang dikenal sebagai iStudio benar-benar membantu kami dalam proses analisis data tanpa perlu menulis kode sama sekali. Mulai dari import data, pembersihan, proses modeling, sampai evaluasi. Semuanya serba drag and drop sehingga lebih cepat dipahami terutama untuk pemula di bidang AI. Kedua, algoritma yang kami pakai yaitu Decision Tree secara umum memberikan performa yang cukup baik. Akurasi yang kami dapat berada di angka 70% dan ini menunjukkan bahwa model sudah bisa memprediksi mayoritas data dengan benar. Tapi kalau kita lihat confusion metriknya lebih detail, ada satu catatan penting, yaitu model sangat baik dalam menangani orang sehat dengan recall 92% dan ini dibuktikan dengan 139 data terdeteksi sehat. Namun, untuk mendeteksi pasien diabetes, performanya masih rendah. Dari total 80 pasien yang benar-benar positif diabetes, model hanya berhasil menangkap 24 kasus, sementara pasien lainnya lolos sebagai sehat. Inilah yang membuat recall untuk kelas 1 hanya 30%-an. Nah, di sisi lain, precision untuk prediksi positifnya berada di angka 68%-an. Artinya, kalau model memprediksi seseorang sakit, tebakannya masih cukup bisa dipercaya. Masalahnya, bukan salah memvonis orang sehat sebagai sakit, tapi justru banyak pasien sakit yang terlewat. Karena itu, ada beberapa saran perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya. Yaitu yang pertama, melakukan data balancing, karena dataset ini tidak seimbang, dan itulah salah satu penyebab recall kelas 1 rendah. Teknik seperti smooth bisa dicoba. Kemudian, menguji algoritma lain seperti random forest atau logistic regression yang biasanya lebih sensitif terhadap kasus medis. Kemudian, kita juga dapat melakukan tuning parameter supaya decision tree lebih optimal dan tidak terlalu bias. Kita juga bisa menambahkan processing seperti normalisasi data atau fitur selection agar model punya input yang lebih bersih. Jadi kesimpulannya, model ini sudah cukup aman untuk memvalidasi orang sehat. Namun, belum ideal untuk mendeteksi pasien diabetes. Perlu beberapa improvement supaya performanya lebih seimbang dan lebih sensitif terhadap kasus positif. Nah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.